Al-alimu habibullah walau kana fasiqan, wal jahil aduwwullah walau kana amilan. Orang alim tapi fasik. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Semakin berilmu kok kita malah semakin jauh dari Allah. Itu karena ilmu kita tidak kita peroleh dengan niat yang ikhlas, dan ilmu yang kita miliki justru tidak kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan Imam Ghazali juga mengutip satu riwayat, ya, marartu lailatan usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarida minan nar fakultu man antum qalu kunna na'mur bil khair wala na'tihi. Pada satu malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra, diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, beliau melihat dan bertemu dengan satu kaum, dengan kaum-kaum, ya, bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin, mulutnya digunting dengan gunting dari neraka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man antum? Siapa kalian?" Qalu kunna na'muru bil khair wala na'tihi. Kami ini adalah orang-orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan baik, sedang kami sendiri tidak melaksanakan perbuatan itu. Nah, jadi hati-hati para dai, para ustadz, para ulama ini tanggung jawabnya berat. Menganjurkan orang untuk sabar, sedangkan dia sendiri paling tidak sabar. Menganjurkan orang menjadi pemaaf, dia sendiri tidak pernah memaafkan orang lain. Ya. Hati-hati kita para guru, para ustadz, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak murid kita, menyampaikan sesuatu kepada siswa kita, harus kita yang paling pertama melakukan perbuatan itu. Kunna na'muru bil khair wala na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Kami melarang perbuatan buruk, kami yang paling pertama melakukan itu. Di dalam yang lain, ya, dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu shifahuhum bimaqarida min nar fakultu man haula ya Jibril. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa orang-orang yang digunting mulutnya itu, ya Jibril? Jibril menjawab, haula'il khutaba'u min ummatika ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab. Mereka itu para khatib. Nah, ini hati-hati para khatib ini. Mereka para khatib dari umatmu ya Muhammad, ya'muruna an-nasa bil birri. Mereka memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan baik, wa yansawna anfusahum, tapi mereka lupa terhadap dirinya sendiri, wa hum yatlunal kitab, sedangkan mereka sedang membacakan bagian potongan-potongan dari ayat suci. Nah, jadi ini bahayanya menjadi orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Zaman saya menjadi ustadz itu mudah nih, modal kamera jadi ustadz. Tetapi konsekuensi dari ilmu yang kita miliki itu yang berat. Itu yang menjadikan orang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu tidak punya kewajiban untuk mengamalkan ilmunya.
sedangkan kita yang berilmu berkewajiban untuk mengamalkan ilmu yang kita punya. Jangan kita kemudian menjadi orang-orang yang memerintahkan atau mengajak orang lain berbuat baik, sedangkan kita sendiri tidak melaksanakan perbuatan itu. Tapi mudah-mudahan selaput tersininggi menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmu yang kita miliki sesuai dengan apa yang pengetahuan apa yang kita miliki. Tidak termasuk orang-orang yang digunting mulutnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ghazali mengingatkan, fa iyyaka ya miskin, ya, maka waspadalah wahai orang-orang yang miskin. Maksudnya miskin di sini adalah orang-orang yang lemah, alladzi la fatanatalah, yang tidak memiliki pengetahuan, antudzaina litazwirihi wa tatadalla bihabli gururihi. Kita harus waspada dari semua jeratan tipu daya setan. Jadi setan itu membungkus hal-hal yang buruk dengan kebaikan, sehingga kita merasa diri kita melakukan perbuatan baik padahal kita sedang melaksanakan perbuatan yang buruk, ya. Dan berhati-hatilah, watatadalla aitasila bihabli ghururihi, ya. Jangan sampai kita semua kemudian, ya, terjerat tali, terjerat ikatan dengan setan yang terkutuk. Ya, itu peringatan yang diberikan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Al-Ghazali. Di bab selanjutnya Imam Ghazali mengatakan, wa idza kana, nah ini sebagai syarah dari Syekh Nawawi Al-Bantani, wa idza kana ta'allumul ilmi was-su'alu anhu wajiban liqauli ta'ala fas'alu ahla dzikri ayil ilmi in kuntum la ta'lamun fal 'amalu bil ilmi ba'dal ilmi wajibun, ya. Fa idza kana, ya, ta'allumul ilmi was-su'alu anhu wajiban, ya. Jadi menuntut ilmu, mencari ilmu itu wajib sesuai dengan liqaulihi ta'ala, sesuai dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri ay ilmi. Jadi fas'alu artinya adalah bertanya, tetapi maksudnya fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang-orang yang mengerti, bertanyalah kepada orang-orang yang paham. Maksudnya adalah fas'alu ahlal ilmi, bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Karena ada kata fas'alu, fas'alu bentuknya fi'il amar, maka dikatakan menuntut ilmu itu wajib. Atau bertanya kepada orang yang berilmu itu wajib. Kalau bertanya kepada orang yang berilmu itu saja wajib, apalagi beramal dengan ilmu yang kita peroleh dari orang-orang yang alim. Fal amalu bil ilmi ba'dal ilmi wajibun. Maka beramal dengan ilmu setelah kita belajar, setelah kita bertanya kepada ahlu zikri, itu juga wajib, ya. Fayuqal, dan Imam Ghazali kemudian melanjutkan, wailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidah, wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah, ya. Jadi Imam Ghazali menukil satu hadis, ya. Wailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidah. Kalau orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak menuntut ilmu,
kecelakaan baginya marratan wahidah. Sekali saja kecelakaan baginya. Seluruh hidupnya celakanya sekali saja. Bagi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, yang tidak mau menuntut ilmu. Ya. Sedangkan bagi orang-orang yang alim, wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Bagi orang-orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, celakanya 1000 kali. Kalau orang bodoh tidak mau menuntut ilmu, celakanya 1 kali, azabnya 1 kali. Orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, azabnya 1000 kali. Itu yang dinukil oleh Imam Ghazali. Tetapi penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani 1/1000 ini dalam bentuk jumlah, bukan dalam bentuk kualitas. Bisa jadi hukuman yang 1 lebih berat dari hukuman yang 1000. Ya. 1 hukumannya marratan wahidah, celakanya sekali, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan orang alim 1000 kali disiksa, tapi setelah disiksa dimasukkan ke dalam surga. Bisa jadi pengertiannya seperti itu. Ya. Karena di dalam syarahnya, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani juga menukil satu hadis, ya, yang masih diperdebatkan tentang kualitasnya, tetapi secara makna bisa kita terima. Ya. Al-alimu habibullah walau kana fasiqan, wal jahil aduwullah walau kana abidan. Orang alim tapi fasik itu lebih disayangi Allah daripada orang yang abid, orang yang rajin ibadah tapi bodoh. Orang yang alim tapi dia fasik lebih disukai Allah ketimbang orang yang abid, orang yang rajin beribadah tapi bodoh. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan satu hikayat di dalam syarahnya. Anna ba'dan nasi ikhtalafa fi syarfil alim al-fasiq wa syarfil jahil abid. Jadi pada saat itu ada orang-orang yang sedang berbeda pendapat, ya, sedang berdialog. Mana yang lebih mulia, orang-orang yang alim tapi fasik? Maksudnya fasik itu orang alim tapi melakukan dosa besar. Mana yang lebih mulia, orang alim tapi fasik atau orang yang abid, orang yang rajin beribadah tapi jahil? Ini manusia, kemudian orang-orang berdiskusi mana yang lebih mulia. Akhirnya dites satu-satu. Jadi ketika di satu masjid ada orang jahil, orang abid yang jahil, orang rajin beribadah tapi bodoh. Dia sedang bertafakkur, dia sedang menyendiri di masjid dan beribadah. Tiba-tiba orang yang ingin mengetahui mana yang lebih mulia ini sembunyi di balik mimbar dan berkata kepada orang yang abid tapi jahil itu. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ya abdi, qabiltu da'wataka wa ghafartu laka zambaka fatrukil ibadati wastarih. Jadi orang ini menirukan suara seakan-akan dia adalah suara Tuhan, supaya orang abid ini percaya bahwa suara itu adalah suara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bilang, orang ini dari balik mimbar, wahai hambaku, qabiltu da'watak, aku telah menerima doamu, wa ghafartu laka zambak, dan aku telah ampuni semua dosamu. Wastarih, istirahatlah. Nah, karena orang ini adalah orang yang abid, rajin beribadah tapi jahil, bodoh, dia percaya suara itu adalah suara dari Allah. Apa dia bilang? Apa yang disampaikan oleh orang abid itu?
ilahi inni arju minka hadha wa inni ahmaduka wa ashkuruka wa a'buduka min zamanin kada. Wahai Tuhanku, ya, arju minka hadha, aku meminta kepadamu ini. Aku telah menyembahmu sejak zaman ini. Ya, aku telah bersyukur kepadamu, memujimu. Jawaban abid ini terhadap suara orang yang sembunyi di balik mimbar. Apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani? Fasara mukhti'an wa kafiran bijahlihi. Karena sebab kebodohannya dia salah menyembah dan dia menjadi kafir. Karena dia mengira suara itu adalah suara Tuhan, suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti orang yang abid, orang yang rajin beribadah tapi jahil, itu bisa soro mukhti'an wa kafiran, bisa babi jahlihi, dia menjadi salah dan menjadi kafir karena sebab bodohnya. Nah, lalu manusia-manusia ini coba datang kepada orang yang alim dan fasik. Orang alim tapi fasik, ya. Lalu sebagaimana yang dilakukan kepada orang yang abid dan jahil itu, ya, orang-orang ini datang kepada orang yang alim dan fasik itu, fadha wa yashrabul khamr. Orang alim ini sedang minum khamr, sedang yang minum rum. Orang alim tapi fasik. Faqala ya abdi ittaqi minni wa ana rabbuka astur zambaka wa anta la tastahyi. Sama seperti yang dilakukan kepada orang yang abid dan jahil tadi. Wahai hambaku, kata manusia-manusia ini, takutlah kepadaku, aku ini Tuhanmu. Aku telah menyingkapkan dosamu, sedangkan engkau tidak malu kepadaku. Fa inni uridu uhlikuka, maka dengan ini aku akan menghukummu. Karena dia orang yang fasik tetapi alim, dia tahu suara ini bukan suara Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mengeluarkan suara seperti layaknya manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Maka ini pasti suara manusia. Fasallal alimul fasik sayfahu wa kharaja min makanihi. Dia cabut pedangnya dan dia keluar dari tempatnya. Faqala ya mal'un. Berkata orang alim dan fasik ini, wahai orang-orang yang dilaknat, anta la ta'lam rabbak, engkau tidak tahu siapa Tuhanmu. Fa inni uallimuka rabbakal an, maka saat ini aku akan membuatmu tahu siapa Tuhanmu. Hati nyemate iya, ya. Fa farra dzalikal qail fa ilmu bidzalika syarfal ilmi wa ahli. Seperti itulah kemuliaan orang-orang yang berilmu. Meskipun dia fasik, dia tahu siapa Tuhannya. Meskipun dia fasik, dia tahu Tuhannya berbeda dengan makhluk. Beda dengan orang-orang yang rajin beribadah tetapi jahil. Mudah sekali untuk soro mukhti'an wa kafiran bisa babi jahlihi. Mudah sekali dia menjadi kafir, menjadi salah karena sebab kebodohannya, ya. Maka kalau ada orang-orang yang ya dia rajin beribadah tapi tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau mempelajari hukum-hukum, dalil-dalil di dalam syariat Islam, tidak mau memahami mana yang menjadi hal-hal yang haram, mana hal-hal yang halal, mana yang mandub, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang mahdzur. Dia hanya mau ibadah saja. Orang-orang yang seperti ini akan sangat mudah untuk disesatkan orang lain. Maka begitu mendengar satu kata-kata, dia mudah sekali terpengaruh. Beda dengan orang-orang yang alim, meskipun dia fasik, dia bisa membedakan mana yang halal, yang haram. Meskipun tidak dia amalkan, tapi dia tahu siapa yang menjadi Tuhannya, bagaimana zat sifat Tuhannya. Sehingga ketika ada suara yang meniru suara Tuhannya, dia paham itu bukan suara Allah, karena Allah tidak bersuara.
Itulah keistimewaannya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tapi yang paling baik adalah orang alim yang tidak fasik. Ya. Orang alim yang tidak fasik. Jadi beribadah itu perlu, berilmu itu perlu. Lebih baik lagi kalau kita berilmu dan kita beribadah dengan ilmu yang kita miliki. Jangan kita baru belajar kepada satu ustadz, ilmunya kita belum paham, tapi dengan apa yang diajarkan oleh ustadz ini kita gunakan untuk menyerang saudara-saudara kita yang lain karena kita tidak paham. Contohnya yang sering di masyarakat kita tentang bid'ah, tentang persoalan bid'ah. Baru ngaji sekali langsung iya doang paling paham apa makna bid'ah. Ini kan masalah. Artinya apa? Begitu mudahnya membuat orang yang jahil itu menyesatkan orang lain. Apa sih siaran bid'ah sini? Oh, bid'ah sini piak-piaan. Apa sini narak le zaman Nabi ini bid'ah? Oke. Apakah pada zaman Nabi mushaf Quran itu ada? Denara. Denara. Ara pandai mushaf Quran lek zaman Nabi, denara. Quran sih terbaca sini. Dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kitab, dalam bentuk mushaf, apakah sudah ada? Dena manara. Lalu apakah kita katakan Al-Quran itu bid'ah karena tidak ada pada zaman Nabi? Dek nengeno. Berarti apa pengertian bid'ah itu? Pengertian bid'ah itu malam yadulla alaihi dalil asy-syar'i. Apa yang tidak ada dalilnya itu disebut sebagai bid'ah. Dalil itu ada 4, Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Dalam mazhab lain ada yang menambahkan masalihul mursalah, saddud dzara'i dan sebagainya. Dalil itu banyak. Kalau kita memahami itu, maka tidak mudah kita itu terombang-ambing, tersesat, bingung seperti sebagaimana orang abid yang jahil. Semangat beragamanya tinggi, tapi karena ilmunya kurang, ujung-ujungnya apa? Selaput salah, ia doang si paling kena. Hadis yang sering dipakai apa? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini doang jadi hadis. Kullu muhdatsatin bid'ah, selalu hal-hal si baru bid'ah. Apakah setiap hal yang baru itu semuanya bid'ah? Ini baru. Nggih. Kipas angin baru. Kenapa dinahara oleh zaman Nabi? Loudspeaker dinahara oleh zaman Nabi. Motor, sepeda motor Honda dinahara oleh zaman Nabi. Apakah semua hal yang baru dan tidak ada pada zaman Nabi itu bid'ah? Maka ulama di dalam menafsirkan hadis itu memberikan batasan. Dekna selafu hal si baru itu bid'ah. Karena bid'ah itu ada 2, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Atau dalam pembagiannya Ibnu Taimiyah ada bid'ah lughawi, ada bid'ah syar'i. Untuk mengartikan kita, untuk memahamkan kepada kita semua, dekna selalu hal-hal si baru sini bid'ah. Jangan kita seperti orang yang abid tapi jahil.
Orang yang semangat beragamanya tinggi tapi bodoh. Akhirnya apa? Ustadz ini berkata ini, milu ya. Ustadz ini memfatwakan seperti ini, milu ya. Kebingungan. Maka belajarlah kita semua untuk memperoleh ilmu dengan niat yang baik, mencari sumber ilmu yang baik, dan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Jangan sampai kita menjadi orang yang abid, rajin itu ibadah, lagu ndak terpaham apa sih tegawe sini. Bayangkan dalam ibadah solat misalnya, takbir Allahu Akbar, mun terpaham makna dalam setiap lafaz yang kita ucapkan dalam ibadah solat, mai idap tersembahyang ini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maksudnya apa? Tidak ada yang besar selain Allah. Maka ketika kita menghadapkan diri melaksanakan sembahyang, kita pinggirkan semua hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang paling besar. Allah kita bawa ke belakang semua urusan dunia, karena kita akan menghadap kepada Allah yang Maha Besar. Lalu kita membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita hayati setiap kata-kata yang kita ucapkan, kita pahami setiap kata-kata yang kita ucapkan. Maka betul, inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan yang fakhsya dan munkar, kalau kita mengamalkan salat dengan benar. Kita hadirkan Allah di dalam hati kita. Itu kalau kita beribadah dengan ilmu yang benar. Ini ndek neman sembahyang wah ribut, harus nerapat saf, sampai nengengkang rapat saf. Ngombe angku nak khusyuk sembahyang sini coba. Terus harus na le atas mata kaki, sarung na kereng na, mun le bawa mata kaki neraka coba. Perkara kereng tamai tanang neraka coba. Harus na bebawok, nah itu arak bawok tangi. Mun dek na bawok jak dek na sunnah. Terus apa malik? Harus ndek ngadu basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Zikirna beci-beci, ndek na belik-belik. Jadi sibuk memperhatikan amalan orang lain, sibuk menilai amalan orang lain, lupa dengan amalnya sendiri. Sudah benar atau belum? Niatnya sudah baik atau belum? Sudah sesuai dengan tuntunan atau belum? Kita sibuk mengkoreksi, nih salah, nih salah, nih salah. Ini sih kena, ini itu doang paling kena. Zikir belik salah, bermusik salah. Yang sedang ramai ini alat musik haram. Hadisnya yang digunakan pun bermasalah. Misalnya dengan mamben, kalau bicara nih, mun ngeraos pasti arak nada. Jadi setiap kita berbicara itu ada nada, ada suara. Apakah ketika kita bersuara dan menghasilkan nada menjadi haram karena dia termasuk musik? Apa nengenong? Maka tidak semua musik itu kemudian menjadi haram.
Karena ketika kita berbicara pun kita menghasilkan nada, menghasilkan suara, menghasilkan irama. Apakah itu juga menjadi haram? Selapukna haram. Padahal agama itu mudah bagi yang memahami. Agama itu gampang, agama itu mudah bagi yang memahami. Bagi yang tidak paham, sekat agama sini. Maka dengan si girang bid'ah ini dalam pandangan tiang, oh ini dengan si baru anda belajar agama. Cukup nengen baru anda tahu aran sahih, hadis hasan, baru anda paham. Baru anda paham besarna bid'ah, besarna sunnah. Ini dengan si baru anda belajar agama. Semakin dia dalami agama, semakin banyak pendapat-pendapat yang berbeda di dalam agama sini. Maka yang menjadi dasar dari Maraqid Ta'limat adalah supaya semua santri-santri, semua anak jarintes ini jadi manusia yang berilmu. Kenapa harus berilmu? Supaya tidak mudah ditipu, supaya tidak mudah disesatkan orang lain, supaya tidak mudah menyesatkan orang lain, supaya tidak menjadi orang-orang yang abid tetapi jahil, semangat beragamanya tinggi tetapi tidak memiliki ilmu. Oh, solat subuh ini ya kurang, masa 2 rakaat tuh terombok wahai jari 5. Bau apa ndek? Salat maghrib masa 3 rakaat, harus neluwe sembahyang nih. Kanggo apa ndek? Ndek tak kanggo. Ibadah itu sudah ada petunjuknya, sudah ada tuntunannya. Jangan kemudian ketidaktahuan kita membuat kita kemudian berlebih-lebihan di dalam beragama. Agama sini jamak-jamak. Kerjakan sholat 5 waktu, kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang, insyaallah dakhalal jannah, tamai tanang syurga. Ini selapuk hal jadi masalah. Selapuk hal jadi masalah. Tahlil tamanang neraka. Kanan dinara oleh zaman Nabi. Tahlil sini bid'ah. Apa arti tahlil? Tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah. Bedanya diucapkan secara berjamaah, diucapkan bersama-sama, diucapkan dalam satu majlis. Bahkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Nah, dengan sini tahlil tamanang neraka. Ini kan jadi masalah. Jadi maksud dari Imam Ghazali adalah jangan sampai kita berilmu tapi ilmu itu justru menjauhkan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu justru harus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu harus mengantarkan kita kepada hidayah. Caranya dengan tashihun niat, memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu dan amal bil ilmi, ya, mengamalkan ilmu yang kita miliki. Wa bil ulumi ma'al a'mali rabbirzuqa tullabaha walladzina fiha qad akhlasa bit ta'limi wa insyaillaha rabbana wa ajzilan ajra man qad ahsanal amala. Nah, sampai di sini dulu pengajian kita pada sore hari ini, dan minggu depan kita akan masuk kepada pembahasan tentang pembagian tingkatan penuntut ilmu. Jadi dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa yang namanya thalabul ilmi, ya, An-nas fi talabil ilmi, manusia di dalam menuntut ilmu itu ada derajat-derajatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ya.
Yang pertama, tingkatan orang yang menuntut ilmu yang paling utama adalah rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad. Orang yang menuntut ilmu dengan niat liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad, untuk menambah bekalnya di hari akhirat kelak. Ya. Kenapa hari akhirat disebut sebagai ma'ad? Ya, ma'ad itu maksudnya akhirat, ayil akhirah fa innaha ma'adul khalqi. Karena ma'ad itu artinya tempat berpulang. Dan akhirat itu adalah ma'adul khalqi, tempat berpulangnya para makhluk. Ma'adul khalqi. Walam yaqsid bihi illa wajhallahi wad darul akhirah. Jadi orang yang paling tinggi derajatnya dalam menuntut ilmu itu, khususnya ilmu agama, dia menuntut ilmu sebagai bekalnya dalam menghadapi hari akhirat. Walam yaqsid bihi illa wajhallah, dan dia berniat dalam menuntut ilmu tiada lain sebab Allah Subhanahu wa taala, wad darul akhirah, dan tempat tinggal di hari akhir kelak. Ya. Wa haza minal faizin, dan itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ada yang bertanya, apa artinya faizin? Mengapa kita mengucapkan minal aidin wal faizin ketika lebaran? Jadi minal aidin wal faizin itu bukan selamat hari raya Idul Fitri, nggih? Kadang salah itu, minal aidin wal faizin artinya apa? Selamat hari raya Idul Fitri. Salah. Lengkapnya adalah ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang kembali, orang-orang yang berbahagia, dan menjadi orang-orang yang beruntung dan menang. Itu maksudnya diucapkan ketika hari raya. Bukan berarti minal aidin wal faizin artinya selamat berhari raya. Nah, ini kan jangan sampai kita menjadi orang yang abid tetapi jahil sehingga mudah tertipu. Apa artinya minal aidin wal faizin? Pokoknya selamat hari raya. Nah, ini salah. Minal aidin wal faizin wal maqbulin, ya, maksudnya kita masuk ke dalam orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, dan menjadi orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang faizin ini, ya, sedikit saja sebelum terakhir ini, rajulun ay an-najin, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang terlindungi min azabillah, dari azab Allah Subhanahu wa taala, allahiqina bil khair, orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Wa alamatu alimil akhirah, ya, orang-orang yang menuntut ilmu karena sebab akhirat itu salah satu, ada 3. Tanda-tanda orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mencari ilmu karena sebab mencari bekal untuk hari akhir itu ada 3. Salah satu wahiyya adamu talabid dunya bil ilmi. Nah, ini paling sekat nih, ini terutama bagi para guru dan para dosen misalnya. Adamu talabid dunya bil ilmi. Jadi menuntut ilmu tidak karena sebab dunia. Gaji, tunjangan, tukin, sertifikat, sertifikasi dan sebagainya. Jadi orang yang menuntut ilmu karena sebab hari akhir itu, sebab akhirat, sebab mencari bekal untuk akhirat itu, ada mutalabid dunya bil ilmi. Tidak menuntut ilmu karena sebab dunia. Sekat nggih? Apalagi kalau sudah tanggal tua. Ada mutalabid dunya bil ilmi. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu tidak karena sebab dunia. Oh, sekat ini. Tetapi yang diingatkan oleh Imam Ghazali, ketika ada keinginan untuk berubah, kita rubah niat. Jadikan apa yang sifatnya dunia dalam bentuk gaji, tunjangan, apa malik, sertifikasi, ya. Karena tiang juga menikmati itu nih.
Jadikan itu sebagai bonus. Yang paling utama kita dapatkan adalah bekal kita di hari akhirat. Kita mengajarkan satu ilmu, mengajarkan satu pelajaran kepada murid-murid kita dengan harapan dengan ilmu itu murid kita mendapatkan hidayah. Dengan ilmu itu murid kita menjadi orang yang baik. Nah, masalah gaji, masalah tunjangan ini menjadi bonus. Jangan sampai tunjangan macet, ngajar macet. Nah, ini tunjangan di teman cair. Ini ada mutalabid dunia bil ilmi, ya. Kita tidak menuntut ilmu karena sebab dunia. Tetapi sebab dunia tidak hanya berupa harta. Kita menuntut ilmu untuk menjadi orang yang dianggap pintar, dianggap alim. Itu juga niat yang salah. Menuntut ilmu supaya didengarkan orang, supaya populer, supaya menjadi orang yang dikenal alim, dikenal sebagai orang yang berilmu. Kalau masih ada niat-niat seperti itu, berarti dia tidak termasuk kepada orang-orang yang menuntut ilmu karena sebab akhirat. Menuntut ilmu sebabnya adalah mengumpulkan bekal kita di akhirat. Wa kaunu qasdihi bil istighal bil ulum naila sa'adatil akhirah. Jadi niatnya yang kedua, ciri-ciri dari orang yang menuntut ilmu karena sebab akhirat, qasdihi bil istighal bil ulum naila sa'adatil akhirah. Ya, dia menuntut ilmu sungguh-sungguh untuk memperoleh kebahagiaan nanti di hari akhirat. Fayakunu muqtaniyan bi ilmil batin sa'isan li qalbihi bi mujahadatin nafsi. Dia sungguh-sungguh melatih hatinya, melatih jiwanya untuk senantiasa meyakinkan dirinya bahwa menuntut ilmu itu lillahi ta'ala. Wa kaunu i'timadihi fil ulum ala ittiba'i sahibi syariah sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi. Nah, ciri terakhir dari orang yang faizin, orang yang menuntut ilmu karena sebab mengharapkan akhirat, i'timad ala ittiba'ir rasul, ya. Jadi dia berpegang kepada apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dikatakan oleh Rasul, itu yang menjadi pegangannya di dalam menuntut ilmu. Sahibus syariah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kinggih karena memang si arana memperbaiki niat sini dena perkara mudah nih. Gampang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk kita laksanakan. Tetapi insya Allah, ya, mungkin adanya majelis ini sebagai pengingat bagi kita semua bahwa ada sesuatu di dalam aktivitas kehidupan keseharian kita yang harus kita perbaiki. Niat kita dalam menuntut ilmu, niat kita di dalam memberikan ilmu. Apakah boleh berniat menjadi pegawai negeri karena sebab materi? Boleh saja. Tetapi jangan sampai kita berniat selain dari niat kita melaksanakan semua aktivitas kita semata-mata sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pegawai negeri dengan niat materi, tetapi materi itu nanti akan kita berikan, kita sedekahkan, kita zakatkan, kita jadikan dia sesuatu yang bermanfaat. Ya, karena susah mendenara upah. 2021 saya milik begawaian denara upah. Denara. Zaman lain masih nara. Zaman tahu itu sulit. Okay? Maka kita pelan-pelan memperbaiki niat kita, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, semata-mata niat kita adalah talabul hidayah, untuk memperoleh hidayah, dan nail sa'adah fil akhirah, mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita semua
untuk bisa memperbaiki niat kita, untuk bisa menata hati kita, menata jiwa kita, agar jiwa dan hati kita selalu cenderung kepada kebaikan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.